Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Angkatan Laut India mendapat dukungan alutsista dari Amerika. Pada pertengahan tahun 2018, Amerika sempat memperingatkan India akan bahaya sanksi jika negara India terus membeli senjata baru dari Rusia. Ancaman itu datang saat Washington mengkhawatirkan prospek India, salah satu sekutu militer penting Amerika Serikat di kawasan Asia, yang terus-menerus memboyong senjata dari Rusia, terutama sistem rudal jarak jauh S-400. Di bawah aturan Amerika Serikat dalam membendung Rusia, Washington memiliki kewenangan memberikan sanksi jika negara-negara ketiga, terutama sekutu, melakukan jual beli alat pertahanan utama atau barang intelijen dari Moskow pada saat itu. Lain halnya dengan tahun ini, Angkatan Laut India segera terima dukungan meriam kapal perang baru dari Amerika Serikat. Amerika Serikat dan India yang sama-sama bersitegang dengan Cina, sehingga keduanya semakin menunjukkan kedekatannya. Angkatan Laut India akan segera menerima pasukan senjata baru dari Amerika. Amerika akan menyediakan 3 unit meriam kaliber 127 mm. Untuk melengkapi kapal perang Angkatan Laut India, kesepakatan tersebut dilaporkan pada 6 Januari 2020 pekan lalu sebagai bagian dari kontrak senilai 520 juta US dollar. Duta Besar Amerika untuk India pada hari Selasa 5 Januari menegaskan kembali bahwa jual beli senjata antara dua negara akan terus diperkuat. Juster mengklaim mulai bahwa dia telah membeli persenjataan Amerika menjadi lebih dari 20 miliar US dollar dalam 15 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, militer India telah mendatangkan beberapa persenjataan asal Amerika, termasuk helikopter Apache, helikopter Angkatan Darat Chinook, dan artileri ultraringan M777. Ungkap Chester, meriam Mk45 kaliber 127 mm memiliki jangkauan lebih dari 20 mil laut, sekitar 32 km, dengan bantuan proyektil cargo 15 inci baru dari Amerika dan kemampuan dorong yang telah ditingkatkan. 3 meriam tersebut nantinya berasal dari inventaris Angkatan Laut Amerika dan akan menjadi peningkatan penting bagi India, karena merupakan senjata kaliber menengah pertama yang dimiliki Angkatan Laut India. Sebagai catatan, saat ini Angkatan Laut India menggunakan artileri 100 mm yang ditempatkan di semua kapal yang bertugas. Pihak India sendiri mengirimkan surat perintah kepada pemerintah Amerika untuk membeli 13 meriam kaliber dengan 127 mm yang dimaksudkan untuk melengkapi kapal perusak siluman proyek 15B, kelas Visa K6 dan siluman proyek 17A. Pada bulan November 2019 lalu, Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan bahwa 13 meriam India yang juga bisa membeli 3.500 J349 proyektil dan amunisi lain yang akan menelan biaya sekitar 1,2 miliar dolar. Kesepakatan jual beli senjata terbaru ini semakin menegaskan hubungan kedua negara, terutama di sektor pertahanan laut. Sebagian besar belanja Angkatan India dilakukan di Amerika, termasuk helikopter multiperan yang baru dibeli beberapa waktu lalu. Bukan cuma itu, Spotnet News juga mencatat bahwa India juga menyewa drone Amerika Predator di sebuah perusahaan Amerika. Lebih lanjut, Amerika telah bekerja sama selama ketegangan berlangsung di wilayah perbatasan India dan Cina di Ladakh. Untuk menghadapi Cina, ini strategi baru perang maritim Amerika di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat telah mengumumkan strategi baru untuk mengintegrasikan pasukan maritimnya, termasuk penjaga pantai untuk melawan aktivitas Cina yang semakin meningkat. Dalam strategi perang maritim Amerika yang baru, beberapa dekade berikutnya, Angkatan Laut Amerika Corps Marinir dan penjaga pantai telah bersama-sama berjanji untuk membangun kekuatan angkatan laut, semua domain yang integrasi, dan menyalurkan untuk memperkuat aliansi maritim. Mereka menyebut Cina merupakan ancaman strategis jangka panjang yang paling mendesak, strategi yang berjudul Advance at Sea dan diluncurkan bulan lalu, sehingga didefinisikan tujuan Angkatan Laut Amerika sebagai menjaga kebebasan laut, mencegah agresi, dan memenangkan peperangan. Perilaku Cina dan percepatan pertumbuhan militer menempatkannya pada lintasan yang akan menentang kemampuan kami untuk terus melakukannya. Kami berada pada titik perubahan.
Demikian strategi perang maritim Amerika terbaru yang dikutip dari South China Morning Post. Strategi Amerika ini adalah yang pertama sejak tahun 2015 dan datang pada saat China dan Amerika meningkatkan aktivitas zona abu-abu untuk memproyeksikan di bawah ambang batas yang dapat mendorong respon militer konvensional. Pemerintah China mengklaim hampir 90% Laut Cina Selatan yang kaya sumber daya berdasarkan apa yang mereka sebut dengan 9 garis putus-putus yang telah mendapatkan tantangan keras dari tetangganya, termasuk Vietnam, Filipina, Brunei, dan juga Malaysia. Klaim Cina yang diputuskan pada tahun 2016 oleh Panglima atau Pengadilan PBB tidak memiliki dasar hukum. Jalur laut yang tersibuk di kawasan ini juga menjadi titik api potensial antara Cina dan Amerika. Mengingat lokasi geostrategisnya, sebenarnya penjaga pantai akan berperan di Laut Cina Selatan. Tetapi penjaga pantai Amerika atau US Coast Guard memiliki sejarah panjang dalam keterlibatan keamanan Amerika di wilayah tersebut, seperti mengambil bagian dalam pelatihan Amerika antara Armada Pasifik, antara Amerika dan negara-negara Asia Tenggara. Kata Colin Koch, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional Raja Ratnam, Singapura. Strategi maritim, 3 layanan baru ini pada dasarnya mengabaikan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, yaitu kerjasama dan koordinasi dan berfungsi sebagai kerangka kerja. Panduan tentang bagaimana pasukan maritim Amerika ini bekerja sama dengan mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan aktivitas maritim Cina. Derek Rusman, analis lembaga Amerika Raincoat Tyson, mengatakan bahwa Amerika mungkin dapat secara lebih efektif mencegah aktivitas Cina dengan cara ini, meskipun juga dapat dibayangkan bahwa Cina akan meningkatkan konflik dengan membawa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina. Tidak seperti Angkatan Laut dan Korps Marinirnya yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika, penjaga pantai Amerika beroperasi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Selama masa damai, Amerika berupaya memperluas perjanjian pengiriman kapal di negara-negara di Asia Tenggara untuk memberikan akses yang sah ke perairan Laut Cina Selatan yang disengketakan. Berdasarkan perjanjian tersebut, petugas patroli suatu negara diizinkan untuk menaiki kapal dan penegak hukum milik penjaga pantai Amerika saat patroli, di mana petugas patroli dapat mengizinkan dan mengakhiri untuk mengambil tindakan atas nama mereka. Sejak tahun 2020, Amerika telah menandatangani perjanjian bilateral dengan 11 negara Kepulauan Pasifik untuk operasi penegakan hukum bersama untuk melawan penangkapan ikan ilegal. Pendekatan baru penjaga pantai Amerika ikut campur tangan dalam urusan Laut Cina Selatan di bawah nama Kerajaan Penegak Hukum Perikanan untuk melindungi dari aktivitas Cina di Laut Cina Selatan mungkin masih menjadi pilihan penting untuk masa depan, ujar Yan Yan, Direktur Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Laut di Institut Nasional Kajian Laut Cina Selatan. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.